Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, pada hari ini kita bisa berkumpul, kita bisa bermuajahah, dan kita bisa berbicara tentang Palestina, kita bisa berbicara tentang Baitul Maqdis, kita bisa berbicara tentang bumi daripada Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, sebelumnya marilah kemudian saya sedikit menceritakan kenapa sih sebenarnya kita harus peduli pada Al-Aqsa. Karena ini adalah bagian daripada diri kita, bagian daripada hidup kita, dan kita harus terbiasa dengan semuanya itu. Teman-teman sekalian, dulu nun jauh di sana, dan juga sudah lama sekali ada seorang khalifah yang kemudian menerima kunci daripada Al-Aqsa itu untuk kemudian dijadikan bagian daripada tubuh kaum muslimin. Namanya Khalifah Umar bin Khattab, yang memberikan namanya Patrick Sophronius. Patrick Sophronius itu memberikan kepada Umar bin Khattab yang waktu itu berjalan daripada Madinah menuju kepada Al-Aqsa dengan mengendarai sebuah tunggangan. Karena tunggangannya cuma satu dan beliau berdua, maka beliau mengendarai tunggangan itu bergantian dengan asistennya. Sampai di Al-Aqsa, maka gantian asistennya yang kemudian berada di atas tunggangan tadi. Kemudian datanglah uskup atau Patrick Sophronius tadi, kemudian mengatakan kepada yang di atas tunggangan, ini saya mau memberikan kuncinya. Ternyata asistennya berkata, ini bukan Umar bin Khattab, tapi yang Umar bin Khattab adalah orang yang di bawah ini. Maka Patrick Sophronius berkata, pantas bila kaum muslimin memimpin dunia. Takbir! Saat itu teman-teman sekalian, maka Al-Aqsa, bumi Baitul Maqdis itu menjadi milik kaum muslimin. Tanah Syam menjadi tanah milik kaum muslimin. Dan terus-menerus dijaga oleh kaum muslimin tanah suci itu, karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sudah memuliakan tanah itu. Sampai pada satu masa, tahun 1860, seorang Yahudi lahir dengan sebuah cita-cita, teman-teman sekalian. Kita sudah tahu, Yahudi ini punya dua sifat. Hati-hati dengan dua sifat ini. Kalau Anda dapat dua sifat ini, jangan-jangan ada keturunan Yahudi. Yang pertama, Yahudi itu adalah serakah. Yang kedua, Yahudi itu pengecut. Yang pertama apa? Serakah. Yang kedua apa? Pengecut. Maka kaum muslimin tidak boleh bersekutu dengan dua sifat tadi, serakah dan pengecut. Yahudi di mana-mana serakah, Yahudi di mana-mana pengecut, maka mereka diusir dimanapun mereka tinggal di atas muka bumi. Dimanapun mereka tinggal di atas muka bumi, maka mereka mencari perlindungan di mana-mana. Termasuk yang melindungi mereka adalah kaum muslimin. Tapi mereka tidak puas dengan semua itu. 1860 lahir seorang Yahudi bernama Theodor Herzl. Dia kemudian punya satu cita-cita yang sangat besar menurut orang-orang Yahudi. Apa cita-citanya? Dia ingin menegakkan kembali negara bagi orang-orang Yahudi. Dituliskan semua cita-citanya itu dalam buku Der Judenstaat, negara Yahudi yang akan dia dirikan. Maka dia berjanji dalam buku itu, siapapun Yahudi yang menginginkan sebuah negara, maka mereka pasti akan mendapatkannya. Dan dia tidak segan-segan. Dia datangi kepada orang yang punya Yahudi, yang punya tanah Syam. Dia datangi kepada orang yang punya Baitul Maqdis, yang pada saat itu adalah Khalifah Abdul Hamid Ats-Tsani, Khalifah Abdul Hamid kedua. Pada tahun 1897 dia sampai pada Abdul Hamid, kami ingin membeli sebidang tanah di Palestina untuk kami jadikan sebagai pemukiman orang-orang Yahudi. Namun Abdul Hamid membalas dengan sangat jelas, tanah itu bukan milik saya, tanah itu milik kaum muslimin. Mereka semua telah memiliki semenjak zaman Umar bin Khattab. Maka Yahudi silakan simpan duit-duit mereka. Kami tidak akan pernah berlindung di istana-istana yang dibiayai oleh musuh-musuh Islam. Takbir! Mereka tidak lagi sia-sia. Mereka datang kembali kemudian pada Khalifah Abdul Hamid dan mengatakan pada tahun 1901, mereka tidak hanya datang dengan diri mereka. Mereka membawa uang-uang mereka yang mereka kumpulkan daripada perbankan-perbankan yang mereka kuasai. Mereka membawa 150 juta pound sterling yang sekarang setara dengan 305 triliun, teman-teman sekalian. Mereka datang pada Khalifah Abdul Hamid lalu berkata, Khalifah, kami akan bayarkan semua hutang-hutang Anda. Kami akan bikinkan Anda persenjataan, kapal-kapal perang, Universitas Utsmani. Namun Abdul Hamid lalu kemudian menyuruh salah satu asistennya mengatakan pada Theodor Herzl, nasihati Dr. Herzl agar jangan merencanakan itu dan jangan pernah meneruskan rencana selama-lamanya untuk mengambil tanah Palestina. Sebab tanah itu bukan milik saya, tanah itu milik umat muslim yang sudah menyirami tanah itu dengan darah-darah mereka, dan kelak mereka akan menyiraminya kembali dengan darah-darah mereka. Yahudi silakan simpan harta mereka. Selama tanah itu masih ada dalam kekuasaan kami, maka tidak akan pernah dipisahkan daripada daulah khilafah Islam. Seandainya daulah khilafah Islam hilang pada satu saat nanti, Yahudi boleh bayar harganya gratis. Tapi selama ada saya, selama ada kekuasaan kaum muslimin, selama ada persatuan kaum muslimin,
lebih baik saya menusukkan pedang ke dalam perut saya, mengoyaknya, daripada melihat tanah itu terpisah daripada kaum muslimin. Takbir! Namun apa yang terjadi teman-teman sekalian? Yang terjadi persekongkolan Inggris, Prancis kemudian membawa Islam, membawa khilafah Islam pada saat itu menuju pada Perang Dunia Pertama. Selesai Perang Dunia Pertama 1916, dideklarasikanlah kemudian perjanjian Sykes-Picot, membagi-bagi wilayah, kemudian Islam menjadi wilayah yang sangat banyak sekali. Lewat kemudian deklarasi Balfour 1917, Inggris memberikan tanah kaum muslimin pertama kali pada orang-orang Yahudi. Takbir! Mereka memberikan pada orang-orang Yahudi tanah kita. Kemudian datanglah Lord Allenby, Jenderal Allenby datang ke sana, kemudian mengencingi makam Salahuddin Al-Ayyubi. Dato' Anda yang telah memperjuangkan kemerdekaan Al-Aqsa. Takbir! Dia mengencingi makam Salahuddin Al-Ayyubi lalu berkata, saat ini perang salib kita mulai lagi. Takbir! 1917 deklarasi Balfour memberikan tanah buat mereka. Terus menerus 1947 diadakan kemudian PBB yang menguasai dunia dengan Amerikanya setelah Perang Dunia Kedua. Maka PBB membagi wilayah Palestina menjadi dua. Tanah Anda dirampok, tanah Anda dijajah, tanah Anda diambil oleh para orang-orang yang mereka memperkosa wanita-wanita Anda, membunuh anak-anak Anda. Takbir! Sampai saat ini 1948 Israel mengumandangkan kemerdekaan mereka, dan sampai saat ini teman-teman sekalian, bumi Palestina tidak pernah sepi daripada jihad. Bumi Palestina tidak pernah berhenti pada intifada. Maka teman-teman sekalian, yang pengen kita sampaikan, Al-Aqsa milik siapa? Al-Aqsa milik siapa? Takbir! Pertanyaannya bagaimana teman-teman sekalian? Dalam apa yang saya sampaikan yang terakhir ini, saya meneliti tentang Masjid Hagia Sophia. Masjid Hagia Sophia dibuat oleh orang-orang Katolik, dibuat oleh orang-orang Ortodoks. Mereka membuat sebuah gereja terbesar di dunia. Kemudian ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih 1453. 1453 ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih dengan mengucap Alhamdulillah, tempat ini dijadikan kembali sebagai sebuah masjid oleh Muhammad Al-Fatih. Maka ke belakang ketika Erdogan ingin menjadikan ini sebagai masjid lagi, karena semenjak Mustafa Kemal menjadikan sebagai museum, kaum muslimin tidak bebas beribadah di sana. Ketika Erdogan mau menjadikan sebagai masjid lagi, apa kata orang-orang Yunani? Kami merasa tersinggung, karena ini milik kami, karena itu kami yang buat, kami merasa tersinggung. Sekarang saya sampaikan kepada Anda, orang-orang Ortodoks, mereka punya dalil atau tidak bahwa Masjid Hagia Sophia adalah milik mereka? Mereka punya dalil? Pertanyaan saya pada Anda, ada atau tidak dalil dalam Al-Quran Anda, As-Sunnah Anda, bahwa Baitul Maqdis, bahwa Al-Aqsa adalah milik kaum muslimin? Ada? Allahumma barik lana fi syamina. Rasul berkata, ya Allah berkailah Syam kami, ya Allah berkailah Syam kami. Itu disampaikan kepada kita. Rasulullah SAW menyatakan ini adalah bumi para nabi. Allah kemudian membuatnya di dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi abdi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ada dalil atau tidak? Anda rela semuanya diambil? Takbir! Andaikan Aqsa sekarang jadi sesuatu yang paling penting bagi Anda. Kenapa? Karena kecintaan terhadap Al-Aqsa bukan diberikan oleh manusia, tapi Allah menanamkan pada hati orang-orang yang beriman. Andaikan Aqsa ini penting bagi Anda, maka seolah-olah dengan pernyataan seperti tadi, Trump ingin berkata, apa yang paling berarti bagi Anda? Apa yang paling penting bagi Anda? Al-Aqsa. Sekarang saya ambil. Terus kamu mau apa? Terus kamu mau apa? Ini yang ingin dihantarkan pesannya pada seluruh kaum muslimin yang kita harapkan jadi sumber persatuan Islam. Yang terakhir sekali teman-teman sekalian, di Al-Aqsa sana, manusia-manusia dari mulai ibu-ibu sampai dengan anak-anak, mereka mengorbankan nyawanya. Suatu saat nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka, kenapa Anda meminta surga saya? Maka mereka menjawab, darah kami yang tercecer di bumi Palestina, darah kami yang tercecer di bumi Al-Aqsa, daging kami yang berhamburan di sana. Jadikanlah ini ya Rabb sebagai cara kami untuk meminta surgamu yang tertinggi ya Rabb. Pertanyaan yang sama, surga yang mereka inginkan, surga yang mereka inginkan sama gak dengan surga yang Anda inginkan? Sama gak dengan surga yang Anda inginkan? Dibariskan kita dengan anak-anak Palestina yang mereka menghafalkan Quran dari dalam hati mereka, dilisankan dari mulut-mulut mereka, lisan-lisan mereka. Kemudian mereka meminta pada Allah dengan pengorbanan seperti itu. Maka pertanyaannya, apa yang mau Anda korbankan untuk meminta surga yang sama?
ditakuti oleh orang-orang Yahudi adalah persatuan kaum muslim. Andaikan persatuan ini bisa dicapai dengan kemudian barakah daripada Allah ini menjadi momen persatuan, maka insya Allah kita akan datang ke Palestina, memerdekakan Palestina, memerdekakan Baitul Maqdis, dan kemudian sholat di sana dengan merdeka. Takbir! Palestina bukan hanya urusan kaum muslimin di Indonesia, tapi urusan kaum muslimin di seluruh dunia. Maka bergabunglah pada tanggal 15 Desember 2017. Anda punya acara, kosongkan. Turki sudah menunjukkan kepada kita mereka punya muslim yang mencintai Islam dan mencintai saudara-saudaranya. Dibandingkan mereka, kita lebih besar. Dibandingkan mereka, kita insya Allah lebih cinta pada Islam. Maka tanggal 15 Desember 2017 kita tunggu kecintaan Anda pada Al-Aqsa. Takbir!